Semakin lama, aku semakin sadar kalau peranku sudah tergantikan oleh Ian. Ian yang satu kota dengan Vio, sedangkan aku di luar kota. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan seperti biasa di minggu ini di hari Sabtu ada episode baru di podcast Teman Tidur. Buat lo yang baru join, hai, salam kenal dari gue Dera. Selamat datang di podcast Teman Tidur. Semoga lo suka sama beberapa episode yang ada di podcast Teman Tidur ini. Di podcast Teman Tidur ini ada banyak banget cerita-cerita dari pendengar Teman Tidur yang udah gue pilihin dan gue bikinin podcastnya. Jadi semoga cerita-cerita ini bisa jadi gambaran buat lo ketika lo mungkin mau memulai hubungan, atau mungkin lo lagi ada di posisi yang bimbang gitu, kayak lo mungkin harus menentukan pilihan atau keputusan. Semoga dengan adanya beberapa cerita di podcast Teman Tidur ini bisa bikin lo jadi gak bimbang lagi ya, semoga. Tapi sebenarnya utamanya lebih ke kayak buat lo yang mungkin malam-malam susah tidur, ya gue berharap podcast Teman Tidur ini bisa jadi teman tidur lo. Jadi sederhananya tidur lo bisa lebih cukup gitu, nggak kekurangan tidur. Karena kan gak enak banget ya kalau misalkan ya kita kurang tidur gitu, nanti besok paginya kan aktivitasnya pasti bakal keganggu banget. Nah ini ada kaitannya sama minggu kemarin kenapa gue gak upload episode. Jujur 2 minggu kemarin tuh gue lumayan hektik banget, karena di 2 minggu kemarin tuh ada beberapa produk yang harus gue review. Anyway, buat lo yang belum tahu juga, jadi selain Teman Tidur ini, gue ada media yang gue punya, itu namanya Era Visual. Jadi dia itu kayak media seputar hunian gitu lah, yang segmentasinya anak muda. Jadi buat lo yang mungkin anak kosan, gak apa-apa banget, lo bisa kepoin juga. Atau mungkin ibu rumah tangga, bapak rumah tangga ya sama juga, ibu bapak lah pokoknya yang baru banget, mama-mama muda, papa-papa muda gitu, yang baru nyari rumah atau yang baru beli rumah terus bingung mau natanya kayak gimana, atau baru mau bangun rumah misalkan. Ya pokoknya media tentang seputar hunian lah. Itu ada Era Visual. Nah di bulan ini nih, sama 2 bulan terakhir sebenarnya, gue sama tim lagi fokus untuk nge-review produk gitu, small item kayak gitulah. Dan itu lumayan banyak, ditambah lagi kemarin tuh ada beberapa furniture yang emang lumayan gede gitu. Jadi lumayan tuh untuk nge-review sama nata beberapa furniture itu gitu. Bahkan ada beberapa barang yang akhirnya gue jual karena studionya udah gak cukup gitu untuk nampung barang-barang lagi. Tapi itu seru banget sih, cuma ya sedihnya gue harus mengorbankan untuk gak upload episode di podcast Teman Tidur sih. Oh ya, sama satu lagi, kemarin tuh Bian, anak gue, itu sakit. Jadi Bian tuh kayak muntah-muntah gitu. Gue awalnya tuh kayak ngira ada yang kemakan gitu, karena emang fasenya tuh lagi segala dimakan kan, maksudnya dimasukin ke mulut gitu. Soalnya pas waktu muntah-muntah itu mukanya pucat. Terus pas dari situ gue coba untuk tenangin Cindy-nya. Terus gue minta Cindy untuk nyusuin Bian lagi. Nah pas coba untuk disusuin ternyata gak mau tuh, muntah lagi. Nah dari situ gue gak pikir panjang, udah deh bawa ke rumah sakit aja, karena takutnya dehidrasi kan. Nah di situ dirawat lah 2 hari. Terus gue gantian sama nyokapnya Cindy untuk nungguin Bian. Ada satu malam itu gue sama Cindy tuh kayak di rumah sakit tuh kurang tidur banget gitu. Maksudnya kayak Bian pas malam-malam itu rewel banget. Mungkin karena nggak nyaman di infus kali ya. Jadi kayak ada sesuatu di tangannya pengen dilepasin aja gitu. Bahkan si infusannya tuh dipindahin gitu loh, yang awalnya dari sebelah kiri apa kanan ya, kiri dulu terus dipindahin ke kanan. Kalau udah bengkak gitu lepas, terus baru ketahuan gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus ya balik lagi ke kurang tidur itu. Ya di 2 minggu kemarin tuh gue bener-bener tidur tuh kurang banget. Bahkan di kemarin nih, hari kemarin itu gue kurang tidur banget. Ada satu kerjaan yang emang lumayan effort kalau menurut gue, karena gue harus ngecat rumah gitu. Jadi produknya tuh produk cat gitu. Nah kalau yang lain kan produknya kayak kita bisa nge-review itu paling lama ya 3 jam misalkan buat ngambil gambarnya gitu. Tapi kalau untuk pengecatan, proses pengecatan tuh bisa sampai seharian gitu. Nah di situ lumayan hektik banget lah gitu. Tapi seru sih kalau buat gue, karena gue gak sendiri. Gue dibantuin sama teman-teman juga. Ada Ajeng, ada Fahmi, ada Shirley. Jadi ya enjoy lah untuk ngejalanin itu semua.
Dan akhirnya malam hari ini gue ada waktu lagi. Pas banget lagi gue tag-nya tuh di hari Sabtu di malam Minggu. Gue gak tahu ini bakal keburu atau enggak di uploadnya di hari Sabtu, karena ini gue tag si audionya tuh di jam 8 lebih 30 menit. Semoga sih masih ada waktu untuk gue bisa edit dan gue bisa publish di hari ini juga ya. Dan malam hari ini seperti biasa gue juga bakal bawain satu cerita yang udah gue pilih dari website teman tidur. Anyway, buat lo yang mau cerita juga boleh banget lo bisa kirimin cerita lo itu ke website teman tidur di www.temantidur.id. Nah, cerita malam hari ini datang dari seseorang yang namanya tuh udah disamarkan sama dianya sendiri. Nama samarannya itu Satria. Satria ini ngirimin ceritanya tuh rapih banget. Gue suka banget cara dia bercerita dalam bentuk tulisan gitu. Singkat tapi padat kalau menurut gue, dan ini isinya dalam. Terus dia kasih judulnya tuh Peranku Telah Usai. Gue gak tahu nih posisinya malam minggu buat lo tuh happy atau enggak malam minggu sekarang ya, hari ini gitu. Tapi semoga apapun kondisi lo sekarang, gue berdoa yang terbaik buat lo. Dan semoga dengan adanya episode malam hari ini, lo bisa lebih cepat untuk tidur, biar tidur lo tuh gak kurang. Tapi kalau ternyata episode malam hari ini aja gak cukup untuk nemenin lo sampai tidur, lo bisa dengerin episode-episode yang lain yang ada di podcast Teman Tidur. Oke, mungkin biar gak kelamaan, gue langsung masuk ke ceritanya aja. Sebentar. Ya, cerita ini berawal di tahun 2019, di mana aku bertemu dengan seorang perempuan bernama Vio. Dalam tanda kurung, namanya udah disamarkan. Jadi nama Vio itu bukan nama asli, namanya udah disamarin. Kami bertemu di sebuah tempat les dalam satu kelas yang sama. Saat itu, dia masih bersama dengan orang lain. Dan kami tidak pernah ngobrol dalam kelas itu katanya. 8 bulan kemudian, di saat masa-masa mau masuk kuliah, aku melihat story Vio di Instagram, bermula dari sekedar iseng untuk reply, "Lo kuliah di mana, Vio?" Yang akhirnya bisa membuat intens antara aku dan dia. Semakin lama, kami semakin dekat, sering hangout bareng, saling bertukar cerita, dan telepon tiap malam. Hingga akhirnya suatu malam kami putuskan untuk jadian. Namun ada satu kendala, yaitu kami beda agama. Tapi seperti pasangan-pasangan beda agama lainnya, kami mencoba untuk jalani aja. Dan kami sama-sama tahu kalau hubungan ini bukanlah hubungan yang serius. Tak terasa hari-hari dilewati, kami menjalani hubungan ini selama 4 tahun. Tentu bukan waktu yang singkat untuk suatu hubungan beda agama. Bahkan aku merasa punya pasangan beda agama malah lebih bisa pengertian dan satu frekuensi ketimbang mantan-mantan aku yang seagama. Menarik. Hari demi hari kita lewati dengan bahagia dan jarang sekali kami ribut. Hingga akhirnya waktu itu tiba, waktu yang kami takutkan akhirnya datang juga. Ya, kami putus. Aku harus berpindah kota untuk menjalani kehidupan koas, dan kita rasa ini waktunya untuk saling melepaskan. Namun, kami sama-sama belum rela untuk saling melepaskan. Kami saling berjanji bahwa setelah ini hanya status yang berubah. Selebihnya seperti sleep call, hangout, chat tetap sama seperti saat kami pacaran. Wah, ini agak unik sih, tapi kayaknya susah sih. Oke, gue lanjutin lagi ke ceritanya. Beberapa bulan kami lalui seperti itu, hingga suatu hari, Vio bertemu dengan seseorang di bar. Ada sesosok laki-laki mendatangi tabelnya untuk mengajak berkenalan. Ian, dalam tanda kurung namanya udah disamarin ya. Sejak itu dia berubah drastis ke aku, dari yang tadinya kami chat dan call tiap hari, menjadi lebih jarang katanya. Awalnya dia bilang kalau laki-laki di bar itu hanya sebagai teman. Satu hari setelah Ian dan Vio berkenalan, Ian mengajak Vio untuk jalan. Dan Vio mengiyakan. Yang mana itu membuatku bertanya-tanya, kok bisa Vio mau diajak jalan stranger yang baru dikenal 1 hari yang lalu? Di bar pula. Semakin lama, aku semakin sadar kalau peranku sudah tergantikan oleh Ian. Ian yang satu kota dengan Vio, sedangkan aku di luar kota. Aku merasa seperti ditinggalkan oleh Vio, yang dimana kami sudah berjanji untuk tetap seperti pacaran walaupun sudah putus.
Yang lebih mengherankan, Ian juga beda agama dengan Vio. Waduh, kok bisa ya? Aku merasa hubungan mereka seperti deja vu dengan aku 4 tahun yang lalu. Aku belajar bahwa mungkin ini sudah waktunya untuk menyadari bahwa peranku untuknya sudah selesai. Namun ada perasaan mengganjal karena menurutku pilihan Vio untuk dekat dengan Ian seperti membuang-buang waktu dan diawali dari tempat yang salah, tanda tanya. Terlebih Ian beda agama, aku cuma ingin Vio bisa mendapatkan pasangan barunya yang seagama dan lebih baik tentunya. Mungkin sekian bang ceritanya, maaf kalau kepanjangan dan berantakan, terima kasih teman tidur. Enggak sih, enggak kepanjangan dan enggak juga berantakan, ceritanya singkat, padat, jelas. Dan kayaknya ini seru aja untuk gue bahas dan seru aja untuk pendengar teman tidur dengerin cerita yang kayak gini nih. Kalau menurut gue ya. Jadi biar enggak ada orang lagi yang menunggu bertahun-tahun atas sesuatu yang sebenarnya kayak nggak perlu ditunggu juga gitu. Yang mungkin kita juga udah tahu dengan kita nunggu nanti jawabannya bakal kayak gimana. Tapi kadang kita masih tetap kekeh gitu, egois untuk mau terus-terusan nunggu. Nah ini yang mungkin bakal gue bahas. Yang pertama buat Satria yang punya ceritanya, gue nggak nyangka ternyata lo bisa menjalani hubungan beda agama dengan durasi yang lama banget. 4 tahun menurut gue itu lama banget. Dan mungkin itu salah satu faktor kenapa lo masih kayak pengen tetap ada hubungan yang intens sama mantan lo itu. Ya gue juga gak mau terlalu naif, tapi ya mungkin kalau gue ada di posisi lo juga gue akan melakukan hal yang sama gitu, mungkin. Tapi yang menarik adalah tadi pas waktu dicerita juga gue sempat mention kayak ketika udah putus terus pengen tetap kayak berhubungan, itu sebenarnya sah-sah aja sih. Dan ya balik lagi, kalau gue di posisi Satria pun mungkin gue bakal ngomong yang sama gitu. Di waktu yang bersamaan gue juga harusnya udah sadar juga ketika ya gue misalkan melakukan sebuah perjanjian gitu sama mantan gue. Di waktu yang bersamaan gue pasti ada rasa ketakutan juga, kayak pasti nanti suatu saat ya hubungannya itu nggak akan semulus ini lagi gitu, karena statusnya udah berbeda gitu. Ya berarti kayak tinggal nunggu waktu aja gitu. Dan akhirnya bener kan di ceritanya Satria, sampai akhirnya momen itu datang di mana Vio ini ketemu sama seseorang stranger. Dan seketika Satria ngerasa posisi orang yang baru ini, yang baru kenal sama Vio ini, bisa menggantikan posisi Satria yang mungkin udah 4 tahun lamanya, plus dengan mungkin beberapa bulan setelah putus masih dekat gitu. Tiba-tiba udah kegantiin aja sama orang yang baru gitu. Nah di posisi yang ketika lo udah putus dan lo memutuskan untuk kayak masih tetap dekat sama mantan, itu tuh yang paling menyakitkan adalah ketika akhirnya ternyata peran yang dikecewakan adalah lo gitu. Mantan lo udah ketemu sama orang yang baru, sedangkan lo ya di situ-situ aja gitu. Dan itu yang paling gak enak sih. Kayak skenario terburuk ketika kita melakukan sebuah perjanjian sama mantan, kita meskipun putus masih tetap deket ya gitu. Nah itu adalah posisi yang paling gak enak banget. Kita yang ditinggalin, mantan kita yang punya duluan gitu. Maksudnya punya seseorang duluan lah. Itu pasti gak enak banget gitu. Nah semoga di poin pertama ini lo yang dengerin jadi ada sedikit gambaran. Ya kita kan gak pernah ada yang tahu ya di posisi mana nantinya kita bakal tempatin. Maksudnya di posisi yang ditinggal duluan kah atau kita yang ninggalin duluan gitu. Kita kan gak ada yang pernah tahu ya. Nah makanya lebih baik mending kita gak usah ngejalanin hubungan yang intens gitu sama mantan. Kalau menurut gue gitu sih yang ada di poin yang pertama ya, yang pengen gue garis bawahin gitu. Bukan berarti kayak apa ya, gue nggak coba untuk mengerti posisinya karena hubungannya udah lama, bukan. Tapi ya ini adalah cerita real, nyata gitu, gambaran dari seseorang yang punya hubungan sama mantannya baik-baik aja setelah putus gitu. Terlebih lagi hubungannya beda agama ya. Nah mungkin gue bakal lanjut ke poin yang kedua, yang beda agama ini. Di hubungan beda agama tuh gue pasti selalu bilang untuk
jangan terlalu memperjuangkan, karena takutnya jadi kayak salah satunya egois, terus kayak salah satunya merasa dipaksakan gitu. Nah itu kayak nggak enak aja. Kecuali kalau emang ya lo beneran mau ngikutin keyakinan pasangan lo, ya itu terserah gitu. Maksudnya ngikutin keyakinan pasangannya itu ya karena dirinya sendiri, bukan cuma kayak pengen ngikutin keyakinan pasangannya doang gitu loh. Jadi kayak datang dari diri sendiri gitu loh. Nah tapi kalaupun iya gitu, kalaupun iya lo mau gitu, atau pasangan lo misalkan, nah masalahnya tuh nggak berhenti di lo sama pasangan lo doang, karena lo punya keluarga dan pasangan lo juga punya keluarga gitu. Yang umumnya di negara Indonesia, setahu gue gitu, itu rata-rata orang tua tuh kayak berat untuk melepas anaknya ketika harus berbeda keyakinan sama ya dia gitu. Maksudnya dia tuh orang tuanya gitu. Nah itu yang umumnya juga masalah yang paling susah untuk dipecahkan gitu loh. Nah tapi balik lagi tuh sebenarnya gimana lo sama pasangan lo, tapi ya ini hanya sebagai gambaran aja gitu. Cuma kalau dikaitin sama cerita dari Satria ini, gue juga agak heran gitu. Vio akhirnya memulai hubungan lagi yang baru dengan seseorang yang berbeda agama. Padahal kan mungkin kalau ceritanya Vio ini ngejalanin hubungan sama yang seagama, bisa jadi ya Satria itu nggak terlalu sesakit itu mungkin ya, atau nggak sekepikiran itulah. Tapi ini masalahnya, ya orang yang baru ini adalah orang yang beda agama juga gitu. Ya mungkin kalau gue jadi Satria, gue bakal bilang kayak, ya terus apa bedanya sama gue gitu. Ya gak sih? Cuma mungkin permasalahannya bukan cuma di beda agamanya doang, tapi di jarak. Nah ini poin ketiga yang mungkin gue pengen bahas juga gitu. Kayak apa ya, LDR tuh ya jujur ya, gue termasuk orang yang nggak bisa LDR, dan bukan berarti di waktu yang bersamaan gue sedang membuat orang yang lagi LDR jadi ragu, bukan. Tapi gue pribadi tuh termasuk orang yang nggak bisa buat LDRan gitu. Untuk hubungan yang belum menikah ya, maksudnya beda cerita. Mungkin gue disclaimer dulu, beda cerita tuh maksudnya gini, kayak mungkin lo awalnya tuh nggak LDR, terus akhirnya jadian, terus nikah, dan ketika udah kerja sama-sama gitu, suami istrinya kerja, terus harus LDRan gitu, tuntutan pekerjaan. Nah itu beda ya. Jadi kayak itu harusnya wajib banget untuk diperjuangkan gitu. Jangan malah sampai kayak salah satu pasangannya harus keluar kerjaan terus mengorbankan untuk tinggal di satu kota gitu, sedangkan masih belum tahu juga tinggal di satu kota itu bakal kerja apa gitu. Nah itu termasuk yang egois sih kalau menurut gue. Karena gue pernah dengar cerita yang dimana si cowoknya ini rela untuk keluar kerja di umur yang udah gak muda lagi gitu. Di kepala 3 dia beraniin untuk keluar dari kerjaan cuma bela-belain karena istrinya tuh pengen tinggal satu kota sama suaminya. Dengan posisinya istrinya tuh ngerasa dia posisi pekerjaan udah lebih baik daripada suaminya, dan dia kayak ngerasa dia tuh bisa nge-cover semua kebutuhan keluarganya. Jadi suaminya tinggal ya nyari-nyari yang ada di kotanya aja lah gitu semampunya. Atau bahkan dari cerita yang gue tahu ini si suami itu udahlah nggak usah kerja, mending usaha aja gitu. Tapi usaha pun under control dari si istrinya. Dan lo tau apa? Singkat cerita, si suaminya ini, si cowoknya ini ditinggalin di saat umurnya udah nggak muda lagi, di saat dia udah nurutin semua permintaan dari si perempuan ini. Jadi pinter, ninggalinnya tuh kayak si perempuan ini kayak nggak mau seolah-olah dia salah gitu. Jadi ya pokoknya menggambarkan si cowoknya ini emang males, terus nggak mau usaha gitu. Padahal point of view dari si cowoknya itu, si cowok tuh udah coba untuk nyari-nyari kerjaan yang baru, tapi mungkin hasilnya tuh nggak sesuai yang diharapkan dengan si istrinya ini. Jadi langsung di-compare gitu loh. Kayak wah kalau gajinya segini ngapain kerja, udah mending di rumah aja gitu. Padahal harga diri laki-laki itu adalah di kerja kalau menurut gue ya. Jadi mau berapapun besaran yang dia bawa, tapi yang penting kerja. Itu udah cukup mewakilkan harga dirinya laki-laki. Tapi bukan berarti gue adalah orang yang memaksa perempuan harus lebih ekstra untuk mendapatkan pundi-pundi duit di dalam sebuah rumah tangga. Bukan, lebih ke kayak kalau gue pribadi itu kayak kalau ada cowok yang kayak gitu, harusnya jangan disalah-salahin atau diturunin semangatnya, atau
jelek-jelekin lah ibaratnya. Harusnya disupport aja, diyakinin sambil diarahin, dibimbing gitu loh. Karena kadang cowok tuh bukan dia nggak tahu jalan keluarnya, dia tahu jalan keluarnya tapi dia tuh kadang suka ragu aja gitu. Maksudnya kayak dia tuh butuh diyakinkan gitu loh, dan diajak diskusi. Nah ketika diskusi itu jangan ada ego di antara satu sama lain ya. Kita fokus ke tujuannya aja gitu. Tujuannya ya kan kerja itu sama-sama untuk dapetin duit kan. Nah duitnya dipakai ya untuk kebutuhan keluarga. Maksudnya masing-masing keluarga. Ya bukan masing-masing. Ya keluarga yang lagi dibangun kan gitu. Nah fokusnya ke sana gitu. Sambil ya diskusi gimana caranya biar lebih baik. Terus ya disupport lah gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Kayak suami ya wajib untuk ngasih support ke istri. Intinya kayak gitulah harusnya gitu. Cuma si cerita yang ini yang gue tahu ini, si ceweknya tuh selalu ya membanding-bandingkan lah sama gajinya dia gitu. Ya jangan segitulah, kalau segitu mah nggak usah kerja, intinya gitu. Sampai akhirnya bertahun-tahun tuh, dan lo tahu singkat cerita akhirnya si cowok ini ditinggalin. Cowok ini ditinggalin setelah puluhan tahun mendengarkan omongan-omongan si cewek ini, yang dimana itu berarti sekarang mantan istrinya. Dan sekarang si cowok ini kayak pusing aja gitu, kayak depresi. Dan ujung-ujungnya apa? Si cowok ini malas, jadi nggak mau kerja. Alasannya karena pusing. Terus banyak pengalihan isu gitu. Yang menurut gue ya itu pengalihan isu dibalik rasa depresinya dia karena ditinggalkan sama si istrinya ini gitu. Again di sini gue posisinya bukan lagi tidak berempati sama si cowok ini. Setahu gue gitu, si cowok ini nih sayang banget sama si ceweknya. Cuma kalau terlalu sayang juga jadi salah gitu. Karena pas gue lihat gitu, ini si cowok malah melakukan hal-hal yang harusnya nggak dilakukan gitu. Jadi setelah udahan pun si cowok ini masih tetap diatur-atur karena ya mungkin udah punya anak. Tapi kalau untuk ke anaknya sih nggak masalah ya kalau gue pribadi ya. Tapi si cowok ini kayak masih sini dong pijitin apalah gitu. Dan masih mau untuk datang gitu. Ngorbanin keluarganya sendiri yang ibaratnya ngebela-bela untuk ngebantuin. Ya udah lo ayo semangat lagi, ayo kita mulai, ibaratnya keluarga itu ngajak untuk menata hidup lagi lah ibaratnya. Ya udah yang udah gitu, karena udah kan ya gimana gitu. Cuma setahu gue si cowok ini nih ya stuck gitu, males untuk mau nyobain semuanya. Tapi giliran ada call, ada telepon, ada kabar dari si mantan istrinya, gercep banget. Nah ini yang poin yang terakhir yang pengen gue garis bawahi. Balik lagi ke cerita yang Satria. Dari hubungan LDR jadi kemana-mana ya. Karena gue kan dengerin banyak cerita gitu di teman tidur. Dan ini cerita yang paling parah menurut gue gitu. Karena cerita ini dibangun dari hubungan SMA, kuliah. Jadi hubungannya lumayan lama gitu. Menikah, punya anak, terus akhirnya berpisah gitu. Dan kalau gue lihat ini hubungannya lumayan toksik gitu. Dan toksik yang udah kelamaan jadinya kayak gini gitu. Gue agak kasihan sama si cowoknya sih. Maksudnya kok bisa punya pemikiran lo nggak coba untuk recovery gitu. Maksudnya recovery kayak ya udah cari jalan keluarnya gitu. Maksud gue cari jalan keluarnya adalah ya kan dia punya anak ya. Harusnya dia bisa lebih wise gitu. Ada tanggung jawab yang harus dia penuhi untuk anak-anaknya gitu. Karena untuk perihal anak itu gak ada bekas gitu setahu gue. Nah tapi kalau untuk istri atau suami ya ada mantan gitu, ada bekas lah ibaratnya. Kayak bisa pisah juga gitu. Tapi kalau sama anak enggak harusnya. Ya anak kan anak sendiri dan anak kandung gitu. Nah balik lagi ke LDR, maksud gue kayak beda cerita ketika lo posisinya udah nikah terus harus LDR, ya harus diperjuangkan lah ibaratnya. Jangan egois gitu. Tapi kalau misalkan belum nikah, itu gue termasuk orang yang gak berani untuk ngejalanin hubungan LDR-nya gitu. Karena mungkin gue adalah termasuk orang yang ngebutuhin sosok langsung gitu. Jadi kayak virtual aja menurut gue tuh gak cukup gitu. Kayak gue lagi pusing, gue pengen ada orangnya gitu. Gue mau cerita, gue mau langsung cerita ke orangnya ada depan gue gitu. Yang kayak gitu lah. Terus ada rasa kekhawatiran gue kayak takutnya dia sakit atau gimana gitu. Yang nantinya bakal mengganggu ke konsentrasi gue. Kayak kan kalau sakit di satu kota kita bisa luangin waktu ya, sesibuk-sibuknya gitu untuk datang misalkan ke tempat dia untuk nengok, atau mungkin bisa nganterin ke dokter atau apapun gitu. Tapi kalau beda kota kan, dan kalau kotanya lumayan jauh itu lumayan effort gitu. Nah itu
Itu hal-hal yang gue takutin sebenarnya. Tapi balik lagi, itu bebas banget ya. Ini pilihan ya, ini bebas banget gitu. Kalau lo adalah orang yang termasuk mau mencoba untuk memperjuangkan hubungan yang LDR, sah-sah aja gitu. Cuma dari ceritanya Satria balik lagi, ya ternyata beda agama itu kayak bukan masalah yang krusial banget untuk sebuah hubungan. Di poin yang ketiga ini nih, yang paling krusial adalah sosoknya gitu. Karena di ceritanya Satria, ya nyatanya Vio ini deket lagi sama orang baru itu yang beda agama juga gitu. Cuma posisinya di satu kota gitu. Nah inilah, mungkin cerita ini adalah sebuah pembenaran dari kalimat yang bilang orang yang ngingetin makan itu bakalan kalah sama orang yang ngajakin makan. Aduh sorry banget, gue harus ngomong ini. Gue sedang tidak berusaha untuk bikin lo ragu dalam hubungan LDR, tapi ya ini adalah cerita LDR dan gue berharap semoga lo pejuang LDR bisa jadi hubungan yang berhasil gitu setelah lo melakukan proses LDR ini gitu. Semangat ya. Dan buat Satria, thank you banget anyway buat lo yang udah mau cerita ke podcast Teman Tidur ini. Dan gue berharap semoga lo bisa ketemu juga sama orang yang seagama, yang bisa sefrekuensi sama lo, dan bisa bikin lo tuh jauh lebih nyaman gitu. Karena kan di cerita lo tuh lo bilang lo sama yang sebelum-sebelumnya yang seagama, tapi lo gak nemuin yang sefrekuensi gitu. Nah semoga lo di kemudian hari, atau mungkin posisinya sekarang, lo udah nemuin orang yang tepat buat lo, amin. Kalau belum, semoga lo dipertemukan gitu. Karena di cerita lo kan lo mendoakan si Vio ini ya untuk ketemu sama orang yang seagama. Nah di sini di kesempatan kali ini gue mendoakan buat lo biar bisa cepat ketemu sama orang yang seagama dan sefrekuensi juga gitu. Dan ya semangat Satria. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Dan anyway, buat lo yang baru join, yang belum follow, pastiin dulu lo udah follow dan aktifin juga notifikasinya. Jadi biar gak ketinggalan ketika podcast Teman Tidur ada episode baru gitu. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudahan cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.